Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainun Sari, mahasiswa dari UIN Pascasarjana Siber Syekh Nurjati, program studi ekonomi syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas tesis, proposal tesis saya dengan judul Efektivitas Strategi Pemasaran Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen, Studi pada Pedagang Pasar Tradisional Harjamukti Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, sasaran penelitian, dan teknis. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Berikut beberapa poin penting yang sudah saya rangkum terkait di dalam latar belakang penelitian tesis saya. Yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap produk-produk halal. Yang kedua, pasar tradisional sebagai basis ekonomi umat, di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik itu jual beli, transaksi, dan lain sebagainya, itu ada di pasar tradisional. Yang ketiga, strategi pemasaran halal belum banyak dikaji pada pedagang tradisional, terutama di pasar Harjamukti Cirebon. Yang keempat, kepercayaan konsumen sebagai keberlanjutan usaha. Kalau kita sudah membuat konsumen itu percaya kepada kita, baik itu dari segi produknya, dari segi kualitasnya, dari segi transparansi harga, keadilan, jujur, dan amanah, tidak ada kecurangan, maka ini bisa menjadi keberlanjutan kerjasama atau keberlanjutan sebagai jual beli ke depannya gitu. Jadi konsumen bisa berlangganan terus karena produk yang kita jual itu sesuai dengan standar kehalalannya. Lanjut, di sini ada rumusan masalah yang dimana saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran halal yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional Harjamukti Cirebon dalam menarik minat konsumen muslim. Yang kedua, rumusan yang kedua yaitu bagaimana peran strategi pemasaran halal dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk dan pedagang di pasar Harjamukti Cirebon. Yang ketiga, bagaimana merumuskan strategi pemasaran halal yang efektif bagi pedagang pasar tradisional dalam memperkuat loyalitas dan kepercayaan konsumen muslim. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk menganalisis strategi pemasaran halal yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional Harjamukti Cirebon dalam menarik minat konsumen muslim. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi peran strategi pemasaran halal dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk dan pedagang di pasar Harjamukti Cirebon. Yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi strategi pemasaran halal yang efektif bagi pedagang pasar tradisional dalam rangka memperkuat loyalitas dan kepercayaan konsumen muslim. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasaran halal dan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini akan memperkaya kajian tentang bagaimana konsep dan prinsip pemasaran halal dapat diimplementasikan dalam konteks pasar tradisional yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi berbeda dari sektor industri modern. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pedagang pasar tradisional Harjamukti Cirebon maupun pelaku usaha tradisional lainnya. Melalui temuan penelitian ini, para pedagang dapat memahami strategi pemasaran halal yang paling efektif dalam menarik minat dan membangun kepercayaan konsumen muslim. Kemudian
Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi halal di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan bagi pedagang tradisional agar mampu menerapkan prinsip-prinsip pemasaran halal secara konsisten dan terukur. Sementara bagi masyarakat dan konsumen muslim, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman terhadap pentingnya mendukung pedagang yang menerapkan nilai-nilai halal dan etika Islam dalam aktivitas bisnisnya. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen diharapkan menjadi hubungan saling percaya antara pedagang dan pembeli yang berlandaskan nilai religius, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Untuk landasan teori, di sini landasan teori saya akan memperdalam materi tentang pemasaran halal atau nilai-nilai syariah yang ada, nilai-nilai syariah yang akan dipakai untuk strategi pemasaran halal di pasar tradisional Harjamukti Cirebon. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan konsumen muslim. Di sini juga saya akan mengkaji tentang kepercayaan konsumen muslim. Bagaimana konsumen muslim itu bisa yakin baik dari produk, dari segi penjualan atau pembelian produknya, amanah, tidak ada kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan juga teori tentang loyalitas konsumen, yang mana kurang lebih kalau dalam pemasaran produk kita baik, dalam pemasaran produk kita amanah, jujur, di mana kita bisa membuat konsumen kita percaya bahwa produk yang kita jual itu bagus, produk yang kita jual itu terjamin kehalalannya, maka di situ ada rantai di mana konsumen akan terus membeli produk yang kita tawarkan, produk-produk yang kita jual, seperti itu. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu di sini saya sudah mencari tahu bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang sebagiannya masih belum terfokus kepada bagaimana strategi halal itu bisa membantu pedagang pasar. Begitu. Untuk penjelasannya di sini ada dari Mukarromah dan Faletehan tahun 2024. Penelitian yang dilakukan oleh Mukarromah ini mengkaji tentang penerapan nilai-nilai pemasaran Islami dalam menarik konsumen pada bisnis fashion muslim. Di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejujuran, transparansi, informasi produk, dan pelayanan yang sesuai dengan etika Islam berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen. Namun penelitian ini menegaskan bahwa nilai religius memiliki peran penting dalam membentuk persepsi positif konsumen, meskipun konteksnya penelitiannya masih terbatas pada sektor usaha modern yang berbasis daring. Nah, yang kedua ada penelitian dari USMI tahun 2024 membahas hak konsumen terhadap informasi label halal dalam industri kuliner. Penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi mengenai kehalalan produk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen muslim. Namun penelitian ini lebih menekankan pada aspek regulasi dan perlindungan hukum konsumen, belum mengkaji secara mendalam praktek terkait pemasaran halal pada pedagang kecil di pasar tradisional. Yang ketiga dari Nandapita, di sini dibahas juga dari Nandapita yaitu penerapan etika bisnis Islam pada pedagang hasil bumi di pasar tradisional, di mana di sini bahwa pedagang yang menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari konsumen. Meskipun relevan,
Penelitian ini lebih fokus pada etika bisnis secara umum dan belum secara spesifik mengkaitkannya dengan strategi pemasaran halal sebagai sebuah konsep pemasaran. Kemudian ada Makros. Dari penelitiannya Pak Makros ini di 2025 menekankan pentingnya halal branding dan sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan konsumen muslim. Di sini disimpulkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas pelaku usaha, terutama pada produk industri skala menengah dan besar, namun penelitian ini belum mengakomodasi realitas pedagang pasar tradisional yang umumnya tidak memiliki sertifikasi formal, tetapi tetap menjaga kehalalannya melalui perilaku dan niat baik. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor industri modern, usaha berbasis digital, dan aspek sertifikasi halal formal. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemasaran halal pedagang pasar tradisional serta hubungannya dengan kepercayaan dan loyalitas konsumen muslim masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan novelty dengan menempatkan pasar tradisional sebagai objek kajian utama dan menekankan pendekatan nilai serta praktik sosial dalam pemasaran halal. Kemudian ada kerangka berpikir. Di sini yang pertama yaitu strategi pemasaran halal, di mana strategi ini dibahas terkait kejujuran, amanah, keadilan harga, kebersihan, keterbukaan informasi, baik itu dari segi produknya, dari segi cara penjualannya, atau dari segi kebersihannya, semuanya dibahas, di mana strategi pemasaran halal ini bertujuan agar bisa meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Yang mana ketika konsumen muslim itu yakin akan kehalalan dan akan informasi dari produk yang dia beli, maka konsumen muslim ini akan mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa aman bahwa produk tersebut itu layak dikonsumsi atau layak dipakai atau tidak ada unsur haram. Kemudian loyalitas konsumen muslim. Di sini ketika strateginya sudah betul, kemudian sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen gitu, maka selanjutnya akan ada loyalitas konsumen muslim gitu, yang mana konsumen muslim itu akan melakukan pembelian berulang kali, berlangganan, dan akan datang lagi karena sudah tahu produknya yang bagus, yang halal, dan lain sebagainya. Dan itu bisa berulang pembelian menjadi jangka panjang gitu. Kemudian di sini untuk metode penelitiannya sendiri, di sini saya menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya studi kasus, lokasi penelitian di pasar tradisional Harjamukti Cirebon. Untuk teknik penelitiannya, saya akan melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk sasaran penelitiannya tersendiri yaitu yang pertama kepada pedagang pasar tradisional, yang kedua kepada konsumen, terutama konsumen muslim, yang ketiga pengelola pasar dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya untuk teknis analisis data, di sini saya akan menjelaskan terkait reduksi data. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan ini dengan fokus penelitian yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti strategi pemasaran halal, kepercayaan konsumen muslim, dan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu penyajian data. Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar konsep serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktek pemasaran halal di pasar
tradisional. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan dan mengaitkannya dengan kerangka teori dan tinjauan pustaka. Kesimpulan penelitian bersifat sementara dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai penutup dari proposal tesis saya berharap penelitian ini bisa memperkuat ekonomi halal berbasis pasar tradisional dan bisa berkontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proposal tesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.